Hai, perkenalkan nama saya John Ramadjaya Ginting, biasa dipanggil John. Saya bekerja di salah satu perusahaan di bawah naungan BUMN, yaitu PT Pertamina. Saya sebagai kepala manajer di perusahaan tersebut. Saya sangat bangga dengan pekerjaan saya karena ini merupakan salah satu impian saya. Nah, saya dulunya lulusan dari Universitas Telkom Bandung. Saya lulusan dari D3 Sistem Informasi. Saya pun tidak kenal dengan universitas swasta nomor satu di Indonesia, ya kan. Nah, sekarang kegiatan saya sedang sibuk bekerja di rumah atau work from home karena sekarang lagi pandemi corona. Jadi saya sarankan kalian semua tetap menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam bekerja. Nah, di sini saya akan membagikan eh, membagikan apa yang ada di dalam diri saya, apa yang ada di dalam potensi saya. Maka daripada itu saya akan melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, yang pertama itu ada hard skill dan soft skill. Kita sudah tahu hard skill dan soft skill itu apa kan? Hard skill dan soft skill itu hard skill yaitu suatu eh, pengetahuan yang akan diaplikasikan di dalam pekerjaan, dan soft skill itu merupakan kemampuan bersosial kita atau kemampuan dari personal kita sendiri. Nah, eh, untuk itu saya akan untuk itu pertama-tama saya akan menjelaskan hard skill dari saya. Nah, di hard skill saya memiliki kemampuan Microsoft Word dan PowerPoint yang sangat baik. Saya cukup handal membuat suatu proposal dan suatu presentasi yang sangat baik. Dan selanjutnya ada ngoding. Kalian sudah tahu ngoding berarti pasti kan. Nah, ngoding itu merupakan suatu pekerjaan dalam membuat kode untuk membangun aplikasi. Nah, yang bahasa yang saya pahami dalam ngoding ini yaitu Java dan PHP. Nah, selanjutnya itu saya menguasai Microsoft Access. Microsoft Access ini berhubungan dengan ngoding. Kenapa? Karena Microsoft Access merupakan tempat eh, perkumpulannya suatu data. Nah, selanjutnya saya cukup baik dalam kewirausahaan karena pada saat mahasiswa saya mempelajari kewirausahaan, bagaimana saya mendapatkan ide, bagaimana saya membuat perencanaan, bagaimana saya membuat pendanaan, bagaimana saya mengatasi suatu masalah dalam tim ataupun masalah dalam usaha saya sendiri, bagaimana saya membuat solusinya. Saya cukup baik dalam hal itu. Nah, untuk soft skill, saya orangnya cekatan. Jadi ketika ada masalah, saya akan langsung memperbaikinya. Saya akan langsung mencari solusinya. Lalu saya orangnya berkomunikasi dengan baik ke setiap orang. Saya orangnya cukup baik dalam menjelaskan suatu permasalahan. Nah, dalam kerja tim saya juga baik. Kenapa? Karena saya orangnya inisiatif dan terutama yang tadi cekatan. Karena dalam kerja tim itu eh, pasti sulit bagi setiap individunya dalam menyelesaikan masalah. Maka daripada itu dalam kerja tim itu harus memiliki inisiatif. Nah, selanjutnya ada kepemimpinan. Saya saya orangnya dapat memimpin, terutama dapat memimpin diri saya sendiri. Karena sebelum memimpin orang lain, kita harus dapat memimpin diri kita sendiri. Lalu saya orang yang bertanggung jawab karena setiap kita melakukan sesuatu pasti ada resikonya, dan resiko itu merupakan masalah, dan masalah itu harus kita selesaikan.
Nah, dari situ kita harus bertanggung jawab dan harus pandai mencari solusi. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu kompetensi saat saya masuk dunia kerja. Nah, saat saya memasuki dunia kerja, kompetensi yang saya miliki yaitu berkomunikasi dengan baik. Menurut saya, berkomunikasi dengan baik ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika dalam suatu pekerjaan, ketika ada masalah, maka yang sangat diperlukan itu komunikasi. Kenapa komunikasi? Karena ketika ada masalah, kita harus tahu apa yang menyebabkan masalah itu terjadi dan apa akibatnya, dan kita harus tahu juga bagaimana menyampaikan solusi yang akan diberikan untuk setiap anggota tim kita agar kita dapat mempercepat penyelesaian permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya kompetensi terbaik saya. Jadi menurut saya kompetensi terbaik yang saya miliki yaitu di dalam kepemimpinan. Saya sebagai kepala manajer di perusahaan Pertamina Indonesia cukup baik dalam kepemimpinan saya dalam mengatur anggota tim saya. Saya dapat mempengaruhi setiap anggota tim saya untuk bekerja lebih giat, lebih cekatan lagi. Nah, dalam kepemimpinan ini juga harus cepat mencari solusi dan menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu contohnya misalnya ketika perusahaan kami lagi down dalam pendapatan minyak. Nah, di sana saya harus cepat menemukan solusi, saya harus cepat menemukan data, saya harus cepat mencari peluang-peluang bagaimana saya dapat meningkatkan kembali pendapatan minyak tersebut. Nah, di situ ketika saya mendapatkan solusi, di situ saya akan mengkomunikasikannya ke dalam anggota tim saya, sehingga anggota tim saya dapat mengerti dan dapat menjalankan pekerjaan mereka sesuai dengan apa yang saya katakan, sehingga masalah tersebut dapat cepat terselesaikan. Nah, sekian dari perkenalan singkat saya tentang. Semoga kalian dapat menerima informasi yang baik. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Sekian dan terima kasih. Dadah.